Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Prayoga. Saya mahasiswa semester 4 dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID 4.0. Apa itu COVID 4.0? Langsung saja simak videonya. COVID 4.0. Pengantar COVID 4.0. COVID 4.0 adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang diakui secara global. Ia menyediakan prinsip-prinsip, praktik, analitik, dan model referensi yang membantu organisasi mengoptimalkan investasi TI dan mencapai keselarasan antara TI dan tujuan bisnis. Definisi COVID 4.0. Yang pertama ada kontrol objektif untuk tata kelola TI. COVID 4.0 menyediakan sekumpulan kontrol dan praktik terbaik untuk membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola risiko-risiko TI. Dan yang kedua ada kerangka kerja komprehensif. COVID 4.0 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dan efisiensi TI dalam mencapai tujuan bisnis. Dan yang ketiga ada fokus pada proses. COVID 4.0 berfokus pada proses TI dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk memberikan nilai bisnis yang maksimal. Tujuan dan manfaat COVID 4.0. Tujuan COVID 4.0 bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya melalui tata kelola TI yang efektif. Manfaat COVID 4.0 memberikan manfaat seperti peningkatan pengendalian, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kontribusi dengan menerapkan COVID 4.0, organisasi dapat memaksimalkan nilai TI dan meminimalkan risikonya. Prinsip-prinsip dasar COVID 4.0. Kepemilikan, kejelasan peran dan tanggung jawab bagi pemilik proses TI. Keselarasan, memastikan keselarasan antara TI dan tujuan bisnis. Pengukuran, penetapan metrik dan indikator kinerja untuk memantau efektivitas. Akuntabilitas, kejelasan dalam pertanggungjawaban dan pengembalian keputusan. Struktur COVID 4.0. Yang pertama ada domain. COVID 4.0 terdiri dari 4 domain utama yang mencakup seluruh siklus hidup TI. Yang kedua, proses. Setiap domain dibagi menjadi beberapa proses TI yang lebih spesifik. Dan yang ketiga ada aktivitas. Setiap proses terdiri dari sekumpulan aktivitas yang harus dilakukan. Domain dan proses COVID 4.0. Domain, perencanaan dan pengorganisasian, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, pemantauan dan evaluasi. Proses, setiap domain terdiri dari beberapa proses yang lebih spesifik, seperti manajemen program dan proyek, pengelolaan sumber daya manusia TI, pengelolaan keamanan, dan lain-lain. Fokus. Proses-proses ini berfokus pada bagaimana TI memberikan nilai bagi organisasi. Implementasi COVID 4.0. Pertama ada persiapan, memahami konteks organisasi dan mendapatkan dukungan manajemen. Kedua ada analisis, menganalisis kesenjangan antara praktik saat ini dan praktik yang diharapkan. Ketiga ada perencanaan, menyusun rencana implementasi berdasarkan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat ada pelaksanaan, menerapkan rencana implementasi dan melakukan pemantauan serta perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, COVID 4.0 adalah kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola dan manajemen TI yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Rekomendasi, organisasi disarankan untuk menerapkan COVID 4.0 secara sistematis dan berkelanjutan untuk memaksimalkan nilai TI dan meminimalkan risikonya. Keunggulan, kerangka kerja ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi. Terima kasih. Itu saja video materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.